Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman Klasis Solo. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk tunduk kepala. Kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini. Tuhan masih memberi kami kesehatan, kekuatan, kebugaran, serta hati yang melimpah dengan sukacita. Semua karena anugerah-Mu. Kami hendak mengawali segala kegiatan kami di sepanjang hari ini dengan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi dasar di dalam kami melangkah, beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan biarlah kegiatan kami sepanjang hari ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Renungan Bina Iman Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Mazmur pasal 71 ayat 9 sampai ayat 17 yang demikian bunyi firman-Nya. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema dalam bacaan firman Tuhan hari ini adalah janji perlindungan Tuhan di usia tua kita. Bapak Ibu, siapa sih di antara kita yang kepengen usianya makin hari makin bertambah banyak? Siapa sih di antara kita yang kepengen disebutkan tua walaupun sudah tua? Ya, rata-rata di antara kita berusaha berjuang untuk menghindari yang namanya masuk usia tua. Mengapa banyak orang menghindari masuk usia tua? Karena secara realita kenyataan, yang namanya usia makin tua, itu kesehatan kita sudah tidak seperti 30 tahun yang lalu. Yang masih sehat, masih bugar, bisa berkarya, daya ingat kuat, pendengaran tajam, penciuman tajam. Namun ketika seseorang
digiring masuk usia tua. Kekuatan-kekuatan fisiknya, daya ingatnya, semua akan menurun seiring berjalannya waktu. Belum lagi berkaitan dengan sakit penyakit yang tiba-tiba bermunculan di masa tua. Ya, bukan hanya kita saja yang tidak pengen segera memasuki usia tua. Ada sebagian orang menganggap usia tua itu menakutkan, termasuk saya mungkin takut menghadapi usia tua. Apalagi orang-orang di seputar ketika berdekatan dengan usia tua, belum tentu mereka juga senang. Belum tentu hati mereka bahagia ketika bersanding dengan orang yang usia lanjut. Beberapa waktu yang lalu saya mengantar bapak ibu saya untuk vaksin. Kalau di kota Solo vaksinnya di rumah sakit tuh bapak ibu? Iya, tapi di daerah kami tidak vaksin di rumah sakit. Tetapi di suatu gedung yang sangat luas. Kita ditampung di sana yang hadir sekian ratus orang. Wah, menakutkan bagi saya. Ya, saya mengantar bapak ibu saya. Menjaga mereka, menemani mereka dari awal hingga selesai. Namun, di tengah-tengah menunggu antrian, tiba-tiba ada seorang ibu yang dipanggil namanya untuk dicek suhunya, lolos. Berikutnya, cek yang lainnya, lolos. Tapi giliran ketika dicek tensinya, jedet, tensinya berapa? 240. Bu, maaf ya, ditolak. Duduk dulu, belum bisa terima vaksin sekarang. Tunggu setengah jam lagi. Ketika ibu tersebut dengan terhuyung-huyung, tertatih-tatih tanpa sandal ke tempat duduk menanti, setengah jam kemudian dipanggil lagi namanya. Dicek lagi tensi darahnya. Ternyata tensinya tidak semakin menurun, tapi malah bertambah 280. Wow. Kasih obat. Tunggu ya Bu, istirahat dulu, kasih obat. Nanti kalau obat ini bisa turunkan tensi, ibu bisa lolos. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Seorang ibu yang sudah lanjut usia, jalannya tertatih-tatih tersebut, setelah diminum obat, ternyata tensinya tetap sama. Darahnya naik, darahnya makin tinggi. Matanya merah. Lalu Bapak Ibu yang mengurusi vaksin tersebut bertanya kepada para hadirin di sana, ibu ini siapa yang mengantar? Oh, ternyata nggak ada yang nganter. Lalu ditawarkan, siapakah kira-kira yang bersedia mengantarkan ibu ini ke dokter, lalu dibawa pulang? Setelah nanti ke dokter dibawa pulang, tunggu tensinya turun, baru ada panggilan divaksin. Ternyata sekian banyak orang, tidak ada seorang pun yang mengangkat jarinya, saya mau mengantar ibu ini ke dokter. Bapak Ibu mengamati hal tersebut. Saya mengangkat tangan, menyediakan diri. Enggak apa-apa Bu, saya antar. Enggak apa-apa ya Bu, ngantar ibu ini. Iya, ibu kenal orang ini? Kenal enggak kenal, saya siap untuk mengantar. Lalu petugas berkata, Bu tolong diperiksa ke dokter ya, kasihan. Lalu ibu tersebut berkata, Lola kurang di duit ki. Saya langsung spontan menjawab, aku punya uang Bu, ayo tak antar. Ibu bapak, lalu ibu tersebut naik motor, saya bawa ke dokter, saya bawa pulang. Begitu selesai turun dari motor, saya mencium aroma tidak sedap. Kok motorku baunya ndak enak? Ternyata ibu tadi, maaf, ngompol. Ya, Bapak Ibu, siapa yang bersedia berdekatan dengan seorang lansia yang penyakitnya banyak, jalannya terhuyung-huyung? Kalau seorang tua yang lanjut usia, masih wangi, masih energik, ya semua orang mungkin senang berdekatan. Tapi bagaimana jikalau seseorang berjumpa, berdekatan dengan seorang lansia yang bisa dikatakan maaf, kurang terjaga? Semua orang pasti akan menjauh. Ibu bapak, siapakah yang bisa menjamin hidup kita ini, bahwa di masa tua kita ini adalah masa tua yang nyaman, yang enak, bisa dinikmati?
usia lanjut biasanya menjadi momok bagi siapa saja yang akan memasukinya atau mungkin sudah memasukinya, termasuk saya. Usia lanjut salah satu hal yang menakutkan bagi saya. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya. Ada janji firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Ia berjanji, ia tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Ini doa dari seorang pemazmur yang memasuki usia tua. Ia berteriak minta tolong, Tuhan jangan membuang aku bila habis dayaku. Bapak, Ibu, Tuhan berjanji tidak akan pernah membuang Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Meskipun mungkin kekuatan kita sudah melemah. Kesehatan kita sudah banyak terganggu. Daya ingat kita sudah banyak berubah menjadi pelupa. Pendengaran kita sudah mulai berkurang banyak. Pencernaan kita sudah mulai terganggu. Langkah kaki kita mulai terhuyung-huyung karena kekuatan penyangga tubuh kita mulai merapuh. Mungkin orang seputar kita pun bisa pergi menjauhi kita. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan pernah membuang. Aku tidak akan pernah meninggalkan. Doa pemazmur adalah harapannya Tuhan tidak meninggalkannya. Dan memang Tuhan tidak meninggalkannya. Mungkin ini juga menjadi bagian dari doa Bapak, Ibu, dan saya. Yakinlah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, walaupun kita dalam kelemahan. Lalu yang kedua Bapak, Ibu, Tuhan berjanji ia akan menolong. Ia berjanji punya banyak cara. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk mengulurkan tangannya, memberi pertolongan kepada siapa saja yang berseru kepadanya. Ibu bapak, seseorang yang masuk usia lanjut, biasanya ada banyak himpitan dalam kesehatannya. Ada banyak kekosongan dalam hatinya. Ada rasa kesepian. Mungkin juga di antara kita ada yang merasa disisihkan, terbuang dari orang-orang yang dicintainya. Namun, firman Tuhan berkata, aku siap memberi pertolongan. Saat kita merasa sepi yang menggigit, Tuhan siap menemani. Saat hati kita sedih merana, percayalah, Tuhan siap memberikan penghiburan. Saat kita merasa kurang dikasihi, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya melalui orang-orang di seputar kita, baik orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Tuhan menolong pergumulan Bapak, Ibu, dan saya. Kemudian yang ketiga, Tuhan berjanji ketika Bapak, Ibu, dan saya masuk usia lanjut, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan bukan hanya berkarya pada waktu Bapak, Ibu, dan saya di masa muda, di masa kuat, perkasa, masih tampan, masih cantik, masih berlimpah dengan banyak hal. Tetapi Tuhan pun tetap berkarya dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya sampai masa tua kita, sampai memutih rambut kita, sampai fisik kita makin tidak berdaya. Tuhan tetap berkarya atas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Jadi dari awal Bapak, Ibu, dan saya hadir di dunia ini, waktu muda, waktu dewasa, sampai usia lanjut, sampai kita ada di ambang batas kekuatan pun, Tuhan berjanji tetap bekerja, berkarya atas hidup kita. Lalu apa yang harus kita kerjakan ketika kita tahu, mengerti, menikmati, memegang janji Tuhan? Yang harus kita kerjakan tidak lain adalah mari kita senantiasa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu baik melalui keteladanan hidup kita yang menjadi berkat bagi generasi muda berikutnya, bagi anak cucu kita, bagi orang-orang di seputar kita. Biarlah hidup kita yang sudah masuk usia lanjut menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam ucapan syukur kita, dalam penyerahan hidup kita,
Mari kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga anak cucu kita, generasi muda, meneladani sikap hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang sudah masuk usia lanjut. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap mengucap syukur, tetap berharap kepada Tuhan. Percaya penuh, Tuhan bersama dengan Bapak Ibu dan saya. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, seringkali kami merasa takut ketika usia kami makin bertambah. Kami berjuang untuk menghindari yang namanya disebut tua. Kami berjuang tidak mau kelihatan tua. Kami mencoba berbagai macam cara supaya kulit kami tidak terlihat keriput. Namun, apapun usaha kami, tidak ada seorang pun yang mampu melawan usia. Tak seorang pun yang mampu melawan waktu yang terus bergulir. Tuhan, kami seringkali takut memasuki usia itu. Bahkan mungkin ada juga di antara kami yang sudah masuk usia lanjut, sedang diperhadapkan dengan banyak perkara yang membuat kami bisa mengeluh, merintih, gampang bersungut-sungut. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang sudah sepuh yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kuatkan apabila dalam kelemahan. Hiburkan apabila dalam kesusahan. Tuhan temani apabila ada yang sedang dalam kesepian yang menggigit. Tuhan menolong apabila ada yang berseru minta pertolongan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami berdoa khususnya di masa pandemi ini, jagailah, sertailah kami. Tuhan menyertai kesehatan kami, imun kami. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan vaksin. Biarlah kami tetap menjaga hidup yang bijaksana, tetap waspada, walaupun kami sudah menerima vaksin. Kami berdoa bagi yang belum sempat menerima vaksin. Tuhan lindungi kami satu persatu. Biar di masa pandemi ini membuat hidup kami makin berserah, makin mendekat, makin bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang bergumul dengan ekonomi, berkatilah ya Tuhan. Bagi yang bergumul dengan keretakan keluarga, hubungan rumah tangga makin tidak harmonis, jamahlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kiranya hubungan yang retak, yang rusak, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Biar Tuhan limpahi dengan kebahagiaan damai yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memohon, kami berseru, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.